Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 3 Juli 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Yayasan Sasmita Jaya mengundang Sendra Tari Ramayana Balet Prambanan. Universitas Pamulang menjuarai film pendek Islami tingkat provinsi. Kuliah umum mengenai pengantar sastra perjalanan. Universitas Sutomo PKM Kewirausahaan bersama UMKM. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Yayasan Sasmita Jaya mengundang Sendra Tari Ramayana Balet Prambanan pada 24 Juni 2022. Sendra Tari Ramayana Balet Prambanan memeriahkan acara Disnatalis Universitas Pamulang ke-21, peresmian Gedung 2 Universitas Pamulang, serta Family Gathering Yayasan Sasmita Jaya. Pagelaran berlangsung di Taman Mairokocho, Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Sendra Tari Ramayana Balet Prambanan diundang oleh Yayasan Sasmita Jaya dalam rangka memeriahkan Family Gathering sekaligus memperingati Disnatalis Universitas Pamulang ke-21 serta peresmian gedung Kampus 2 Universitas Pamulang. Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono meresmikan gedung dengan simbolis potong pita, menandatangani prasasti, serta memotong tumpeng sebagai simbol syukuran untuk usia baru Universitas Pamulang yang telah meluluskan ribuan alumni dan banyak juga di antaranya sudah mengabdi untuk negeri. Pagelaran dimeriahkan juga oleh Ceria and Breeze Angklung, Puspa Kencana Dancer yang menampilkan tari merak Jawa, penampilan stand-up komedi dari pemenang Gebiar SJTV 2021 yakni Eval Sudando. Pagelaran dihadiri oleh 4.000 keluarga besar Yayasan Sasmita Jaya yang terdiri dari dosen dan keluarga, staf dan keluarga, dan lainnya. Terkhusus untuk mahasiswa diminta untuk menyaksikan siaran langsung melalui kanal YouTube Sasmita Jaya TV Official. Marcelina Raharjo, Robi Maulana, dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang menjadi juara 1 dalam kompetisi film pendek Islami Provinsi Banten tahun 2022 pada 14 Juni 2022. Kompetisi yang diadakan untuk mewadahi para generasi-generasi baru dalam industri perfilman selain meningkatkan motivasi pada industri film juga memunculkan calon-calon berbakat di bidang perfilman Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bimas Islam Kementerian Republik Indonesia dan KFPI 2022 dengan total hadiah 1 miliar rupiah mengusung tema Ku Syiar Islam dengan Caraku. Mahasiswa Universitas Pamulang program studi manajemen berkesempatan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa manajemen ini memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi tersebut. Film yang disutradarai oleh Dimas Yudi Pratama mencuri perhatian juri sehingga pada 14 Juni 2022 pengumuman dilakukan di Hotel Wisata Baru yang terletak di Serang, Banten. Tim Universitas Pamulang yang berkesempatan hadir sangat terharu mendapatkan pengakuan sebagai juara 1 kompetisi film pendek Islami Provinsi Banten tahun 2022. Mempunyai alur cerita yang cukup menarik dan bersahaja, film yang berjudul Takwa ini sangat menyentuh siapapun yang menontonnya.
Tentunya pencapaian ini adalah hal bagus untuk Universitas Pamulang, khususnya program studi manajemen. Semua kru produksi dan juga pemeran atau aktrisnya terdiri dari mahasiswa. Dengan adanya kompetisi ini membangkitkan bakat-bakat terpendam dari diri mahasiswa. Semoga kedepannya banyak kompetisi-kompetisi yang selalu bisa diikuti oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Pamulang, agar Universitas Pamulang dapat menorehkan nama baik kampus tercintanya. Tio Sadewo dan Fenty Nur Rohimah melaporkan untuk SJTV. Pusat Layanan Disabilitas Universitas Pamulang, seleksi program beasiswa. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2 pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus.
Pusat Layanan Difabel atau PLD Universitas Pamulang melaksanakan seleksi beasiswa difabel tahun ajaran 2022-2023 pada Senin 20 Juni 2022. Tahun ini PLD menerima pendaftar beasiswa calon mahasiswa difabel Universitas Pamulang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun ini pendaftar calon penerima beasiswa difabel sebanyak 24 peserta. Para peserta calon penerima beasiswa difabel PLD Universitas Pamulang harus melewati serangkaian tes, yakni tes kemampuan penguasaan perangkat komputer, tes matematika dasar, dan terakhir wawancara. Setelah peserta calon penerima beasiswa dinyatakan lulus tes dan kelayakan menerima beasiswa oleh PLD, selanjutnya peserta akan mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru Universitas Pamulang. Adapun peserta yang tidak lulus sebagai penerima beasiswa tetap bisa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Pamulang. Ketua PLD Universitas Pamulang, Nani Rusmaini SEMM, dalam sambutannya menegaskan bahwa Universitas Pamulang bersama-sama dengan Yayasan Sasmita Jaya sejak tahun 2017 memberikan beasiswa full biaya pendidikan kepada mahasiswa difabel yang lulus seleksi PLD. Beasiswa yang diberikan berupa gratis biaya kuliah dari mulai pendaftaran sampai dengan wisuda. Universitas Pamulang sampai saat ini sejak mendirikan Pusat Layanan Difabel pada tahun 2017 sudah meluluskan 4 sarjana. Mereka adalah para mahasiswa difabel yang dibina dan mendapatkan beasiswa full scholarship dari Yayasan Sasmita Jaya melalui Pusat Layanan Difabel Universitas Pamulang. Universitas Pamulang sebagai salah satu universitas inklusi melayani dan menerima mahasiswa difabel. Meskipun untuk saat ini konsentrasi utama PLD Universitas Pamulang baru berkonsentrasi secara penuh kepada penyandang tunanetra dan bekerja sama dengan mitra netra. Tetapi para penyandang difabel yang lain tetap dilayani dan diterima oleh Universitas Pamulang dengan syarat mengikuti tes penerimaan beasiswa Pusat Layanan Difabel Universitas Pamulang. Universitas Pamulang adalah universitas pertama di Indonesia yang menerima mahasiswa disabilitas netra untuk teknik informatika. Saat ini mahasiswa di Universitas Pamulang ada 36 mahasiswa dengan sebagian besar adalah tunanetra. Ada di beberapa prodi. Saat ini di tahun ajaran baru untuk ganjil 2002 dan 2023 ini bahwa menerima 24 calon mahasiswa disabilitas. Tahun sebelumnya itu menerima 16 mahasiswa. Jadi setiap tahunnya itu ada peningkatan. Nah, oleh karena itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal sehingga dibentuklah Pusat Layanan Disabilitas. Pusat Layanan Disabilitas ini mengakomodir semua pelayanan yang menyangkut dari sisi bagaimana dia bisa mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan pembayaran karena dia digratiskan oleh yayasan sehingga memberikan pelayanan yang maksimal untuk mereka bisa meraih pendidikan dengan nyaman dan tenang di Universitas Pamulang. Zaki Mubarok dari Universitas Pamulang melaporkan untuk SJTV. Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi Universitas Sutomo melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pelatihan, Penulisan, dan Pengiriman Surat Lamaran Kerja secara online di Sekolah SMK Pembangunan Terpadu Al-Iskasiyah pada 30 Mei 2022. Pengabdian kepada masyarakat berlangsung di Yayasan Al-Ikhsakiyah yang menaungi SMK Pembangunan Terpadu, berlokasi di Jalan A Sudirja, Kabupaten Serang, Banten.
Pada masa pandemi seperti sekarang ini, semua perusahaan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat guna menghindari semakin bertambahnya jumlah pasien yang terpapar virus COVID-19. Maka dari itu, perusahaan dalam perekrutan karyawan di masa pandemi sekarang ini menerapkan surat lamaran kerja secara elektronik demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Tema tersebut disadari betapa penting dengan era digital saat ini, di mana pengajuan kerja terhadap suatu perusahaan atau surat lamaran kerja juga bisa dikirim melalui surel atau email. Dosen dan mahasiswa di sini akan mengajarkan bagaimana cara yang baik dalam penulisan dan pengiriman terkait surat lamaran kerja secara online. Istiqomah Rohmawati Eskom Mkom adalah dosen yang menjadi ketua pengusul PKM tersebut dengan mengedepankan kepentingan terhadap siswa SMK Pembangunan Terpadu. Maka tujuan pada kegiatan PKM ialah membuat surat lamaran dan CV, memahami cara mencari lowongan kerja secara online, memahami cara menggunakan job portal, memahami etika dalam mengirim lamaran kerja melalui email, dan memahami tahapan wawancara kerja. Tio Sadewo dan Stefanus melaporkan untuk SJTV. Kuliah umum mengenai sastra perjalanan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Manusia perspektif Al-Quran.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang menyelenggarakan kuliah umum secara daring pada 19 Juni 2022. Kuliah umum berlangsung melalui forum diskusi virtual dengan tema Travel Writing. Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Prodi Sastra Inggris terbuka untuk mahasiswa umum, diikuti juga oleh mahasiswa Universitas Muslim Nusantara serta Universitas Udayana. Kuliah umum dengan topik Travel Writing mengundang pembicara tunggal yaitu Aula Akbar Ilma MA, dosen sastra Indonesia Universitas Pamulang yang sedang menyelesaikan program doktor dengan topik penelitian Travel Writing. Aula Akbar memaparkan materi mengenai pengantar memahami kajian sastra perjalanan. Sastra perjalanan menjadi menarik untuk menjadi peneliti sebab pandangan baru mengenai perjalanan yang dianggap penting untuk saat ini. Paradigma perjalanan dianggap berubah semenjak tahun 2010. Perjalanan menjadi bagian dari suatu keharusan. Hal itu disebut bisa menjadi peluang untuk kajian sastra perjalanan. Aula Akbar berharap kuliah ini dapat memberikan gambaran-gambaran baru mengenai penelitian sastra dan tema-tema yang digunakan untuk skripsi juga diharapkan bisa lebih beragam. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Sutomo menyelenggarakan PKM Kewirausahaan dengan judul Quality of UMKM Financial Statements, peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui penerapan peningkatan akuntansi berbasis etap pada pengusaha pengrajin limbah kayu. PKM berlangsung di UMKM Cip Banten, Jalan Ciptayasa, Kampung Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten pada 30 Mei 2022. PKM yang dipimpin oleh mahasiswa bernama Muhammad Azizi dan didampingi oleh Putri Wulandari SEMAK selaku dosen pendamping. Cip Banten merupakan salah satu nama UMKM pengrajin limbah kayu yang berada di Kabupaten Serang, tepatnya di Kecamatan Ciruas. UMKM ini ramai dikunjungi oleh para pembeli, baik dari dalam kota maupun luar kota Serang. Salah satu keistimewaan UMKM ini terletak dari kualitas kayu dan kualitas produk yang dihasilkan sehingga memuaskan bagi para pembeli. Di mana penggunaan limbah kayu ini sendiri diambil dan disuplai oleh perusahaan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Maka tujuan akan dicapai dalam program ini adalah bagaimana menerapkan keterampilan para pedagang atau pelaku UMKM agar memiliki keterampilan atau kemampuan tentang praktik akuntansi berbasis etap yang akan diterapkan pada usahanya. Sehingga diharapkan para pelaku UMKM ini dapat memiliki pemahaman posisi kegunaan usahanya dan meningkatkan kinerja usahanya berdasarkan laporan keuangan usahanya. Dengan adanya kegiatan PKM Kewirausahaan ini, diharapkan mitra sudah mampu melakukan pembukuan, pencatatan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi berbasis etap. Dan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis etap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Tio Sadewo melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi mengenai PKM Kewirausahaan Universitas Sutomo sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di SJTV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus Tuh. tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat.